Ini episode 19 cerita cinta Jahe dan Jalu. Jahe dan Jalu. Jahe, Jalu dan Heavy. Per anniversary. 30 tahun lah pokoknya. Mutiara. Nah, 30 tahun. Nih, kita syutingnya di balkon atas. Pemandangan di luarnya, di bawahnya luas banget. Oh, sehari ini kita. Nah, kita sehari ini pokoknya di atas terus ya. Tadi di tempat nge-gym. Ya, kita kalau ada waktu nge-gym, tapi kalau enggak ya banyak nggak ada waktunya. banyak ada waktunya. Kita karena malas. Gitulah. Ya loh, Bapak. Yang malas nih, kita Bapak. di atas ya. Oh, ada bendera. Bendera nggak kelihatan ya? Ya udah. Pokoknya kita nasionalis banget. Oke? Kita lanjutin lagi. Lanjutin ini ya. Masa aku pas SD. Ya. Sekolah-sekolah gitu. Nah, tadi ada episode sebelumnya nyinggung Pak Gatot yang luar biasa tuh. Ya. Jadi waktu masuk pertama itu aku masuk SD itu Sekolah SD ya. kepala sekolah SD. Itu begitu masuk entah Vika atau Vicky yang nggak masuk sekolah ya. Vika. Vicky yang upacara kan. Pertama Vicky. Nah, Vicky Yang itu ngompol? Aku. kelas berapa ngompol? Itu lagi penerimaan, aku ingat banget tuh. Oh, Itu lagi tes. Ya ampun, wah. Ngomong, mau ke pipis ya. Wah. Iya. Nah, terus begitu masuk, Vicky-nya nggak mau. Nggak mau sekolah. Nah, kita akhirnya Pak Gatot lah turun tangan. Kenapa Pak ini nggak mau? Pak Gatot tuh nggak paksa mau masuk nggak. Itu bijaksana banget. Ayah hampir, ya udah Pak, bawa pulang dulu aja, nggak usah dipaksa. Nah, dari situlah ayah tuh jadi apa-apa ya jangan dipaksa anak. Kalau yang negatif, yang kriminal harus dipaksa. Misalnya, mau turun sini harus paksa tarik. Yang bahaya tarik gitu. Kalau itu, oh ya biarin aja, pulang. Nanti mau sendiri kok Pak gitu. Jadi dari situ selalu kamu kan apa-apa nggak pernah ya paksa. Dari kamu, Reval semua nggak pernah dipaksa, ya kan? Kira-kira nggak bahaya, ya udah jalanin aja. Apalagi Reval bebas banget kan intinya. Nah, nanti cerita Reval ada episode ini. Itu mudah-mudahan ini ayah dalam hati sih ini buat praktek. Ini mudah-mudahan didikan ayah ini bener lurus. Mudah-mudahan Reval bisa bertanggung jawab. Ini beda dengan orang-orang lain cara didik anak ya. Di Reval nanti kita ceritain episode Reva. selanjutnya ya. Nah, karena ini belum sampai Reval kan 2002, masih lama. Nah, SD begitu, ayah terkesan banget sama Pak Gatot. Itu jadi pemacu ayah. Jadi ayah didik anak aja. Dari Pak Gatot omongan sedikit itu ayah kembangin sendiri. Tapi berarti ayah nggak pernah marah ke anak ya? Ayah jarang sih selama ini kayak nggak pernah marah ke anak. Ya. Kayak marah tuh ayah tuh sekalinya yang marah ya benar-benar gara-gara apa ya? Maksudnya bukan marah yang marah-marah itu tapi tegas, omongannya tuh tegas. Nah, Kenapa ya bisa Marah nggak boleh, kalau kalian nggak mau difoto tuh marah. ya kan? gitu. Nah, kalau sebenarnya kita harus sadar anak harta itu titipan, bukan milik kita. Anak sakit kita obatin biar sembuh. Kalau anak sehat kenapa disakitin gitu. Apalagi kalau sakit hati lebih berat. Mau berobat kemana sakit hati susah. Diperiksa hatinya bagus, tapi sakit hati dia. Gitu loh. Dan itu juga seperti yang episode sebelumnya kan itu pengorbanan. Ibu melahirkan, merawat, mendidik itu. Nah, itu kan Ibu banyak sekali. Nah, kalau dari ibu ini nggak suka marah nggak? Ini Kan marah yang biasa, yang marah-marah ibu-ibu yang kayak Iya. tapi nggak pernah yang sampai mukul atau apa tuh nggak enggak lah. salah. Kalau ibu ngomongnya biasa, kalau ayah yang itu pernah. ayah. Benar. Pokoknya kalau ibu tuh banyak belajar dari bapak ini. Bapak ini tuh pelajarannya banyak banget. Ibu tuh tukang pemarah sebetulnya, kayak mbah lah gitu, gampang memicu banget marah. Cuman awal-awal itu ibu pernah nyubit kayak gitu-gitu. Pernah waktu kecil kali ya? Pernah kecubit gitu-gitu tuh. Nah, kan ibu suka sharing sama, kesel banget deh gini. Terus katanya jawab, bilangnya tuh yang menyentuh banget. Kamu kalau anak kecil itu, kamu mau cubit, mau tendang, mau pukul, mau lempar, dia nggak bakal ngelawan. Kamu disakitin kayak apa juga anak tuh nggak bakal ngelawan. Jadi ya ngapain gitu, kamu kalau mau tarung sama aku, kita akan siapa yang menang gitu. Kalau anak kecil tuh ya pasti kamu yang menang gitu. Dari situ kan iya ya. Jadi kalau ibu sejak saat itu emosi, jadi sejak saat itu tuh kalau emosi itu ya udah masuk kamar aja, masuk kamar diem. Kadang-kadang kalau udah emosi udah masuk kamar, sebentar ibu mau ambil ini, padahal ibu mau nenangin duduk aja.
ya nenangin diri apa ngapain, udah tenang udah baru keluar lagi. Nanti anaknya ketok-ketok, ibu keluar, ibu minta keluar. Tapi kalau kadang-kadang Garam gitu ya. ya udah tenang dia, akunya udah nggak emosi, aku baru keluar. Pokoknya emosi itu semua manusiawi. Tapi ya gimana cara menginikan aja, ngontrol terus cara membuangnya gimana. Ya itulah bapak ini tuh banyak sekali mengevaluasi, bukan mengevaluasi. Sabar banget. Ya pokoknya Enggak, ya kita kalau kita tuh kalau punya anak, misalnya kalau kita ada apa masalah, solusi sama bapak ini tuh jadi tenang. Iya betul. Aku setuju. Iya, bapak ini ya, tuh membuat pokoknya tenang. kita patokannya itu bukan milik kita, cuma titipan gitu aja. Jadi Iya. terus empati. Kalau kita digituin nggak mau juga. Iya, Misalnya kita betul. disakitin walaupun itu anak itu kecil, Iya. itu kalau luka hati berat, nanti sampai gede inget. Iya. Terus pengobatannya juga susah. Dan nanti anak itu akan memperlakukan anaknya begitu juga. Betul. Iya. Kita harus putus. Iya. Kalau kita diperlakukan gitu, kita Iya, harus benar-benar. bisa memutus. Kita dulu nggak diperlakukan baik misalnya. Iya. Kita kesini jangan ini, kita Ya, harus jadi sampai pemutus. sekarang pun aku masih ingat dulu perlakuan Mbah tuh kalau marah karena militer ya Mbah Kung tuh, jadi kalau marah ke anaknya tuh dikeluarin keluar rumah, dikunci. Nah, jadi itu paling nggak bisa. itu sampai sekarang tuh masih Itu melekat. karena jangan kan gitu. Kita ngelihat apa itu terpisah dinding, terpisah pintu itu jangan. Kita harus ketakutannya peluk. benar-benar. Peluk itu obat Iya, yang paling mujarab. benar-benar. Pelukan itu aku udah tuh obat paling antipati mujarab. banget kalau anak kecil, anak-anak masih kecil khususnya ya. Kalau anak-anak itu mau tidur nangis, aku paling antipati Pokoknya banget. peluk, Pokoknya udah. mau tidur tuh posisinya nyaman, senang kalau bisa. Jadi bangun itu nggak yang dia ke mimpi-mimpi nangis-nangis Ya. gitu tuh, nggak, Dulu- jangan sampai. Dulu kamu kalau sakit apapun, misalnya sakit panas tuh, kompresnya yang paling enak ya dua-duanya telanjang, peluk, udah. Itu udah paling manjur. Mau kompres, mau merek apapun, yang paling bagus itu. Tuh anaknya nangis, tapi lagi syuting. Sabar ya, Cah Bagus ya. Suruh Nah. ajak sini aja. Ajak sini deh. Ajak sini deh. Ajak sini. Nah, itu begitu. Jadi Pokoknya kita harus ngurusin anak tuh ada pakai hati aja. pakai hati, empatinya ditinggiin. Iya. Dan yang paling penting itu kita sebagai muslim ada ajaran puasa. Puasa itu sebenarnya kalau kita menjiwai benar, itu tadi kan emosi, ibu tadi ngomong kalau emosi gitu, emosi pengendaliannya yang di puasa itu. Puasa itu kalau benar, insya Allah lainnya bagus. Jadi kalau puasa ya orang makanan yang halal kita bisa nahan, itu emosi sebenarnya. Nah, makanan emosi itu mungkin dari situ bisa diberi Ya, pelajaran. makanya aku tuh Harus yang kadang-kadang benar. kalau kita tuh ngurus anak dengan hati ya. Jadi kalau anak disakitin sama orang tuh emosinya jadi kayak Iya. ih aku aja nggak maksudnya aku tuh merawat banget gitu. Pokoknya hati-hati banget loh kamu seenaknya. Nah SMP pun pernah dia diperlakukan nggak betul sama guru. SMP, gimana? Nah waktu SMP itu dia ulangannya jelek. Itu Oh, dia remedial, remedial itu kalau identik tuh remedial Emang tuh dulu nilainya juga jelek dia? Jelek terus. jelek terus iya. Nyontek bagus ya. Nyontek jelek. Bukan, gimana? yang dicontek jelek juga soalnya. Nah sekalinya waktu dia itu kan remedial itu harusnya mengulang apa yang itu dengan ulangan lagi ya. Ya. Ini enggak suruh ngambil uang, bukan suruh bayar, tapi Ya. suruh ngambil uang ayahnya, ambil uang, taruh di amplop ini, baru dikasih ke dia. Kan harus itu intinya kamu curi lah uang itu Nah. gitu. Cerita ya. Ya itu Oh, itu ceritanya udah dilabrak seminggu. ibu tuh. Itu ceritanya pun udah Iya. seminggu, enggak Jadi, saat itu. Dan itu ngajarin negatifnya dua, nyuri sama nyogok. Ya. Itu dua negatif. Itu kamu cerita Bara. ceritanya siang paginya, besoknya langsung aku datengin. Dilabrak tuh kepala sekolahnya. Langsung sama ibu. kepala sekolah, ibu ngomongnya nggak mau gurunya, tapi kepala sekolahnya. Itu pas siapa kok ingat tuh namanya? Ibu Ingat Rita, ya? Ingat ya? Pak Ade, Pak A, Pak A. Nah, Pak A tuh masih dan ingat. Ibu Rita. Iya benar itu. Ya, Ibu Ibu Rita. itu kepala sekolah. Ya, Nah, itu juga jadi poin ayah tuh. ya. Ibu itu karena nggak sukanya, aku tuh udah ngedidik anak itu buat berbuat Ya. baik, punya empati tinggi. Pokoknya kriminal itu paling antipati lah. Nah, Pokoknya kalau ada kriminal, ibu yang lapor duluan ke nah polisi. itu pendidikan kalau rival itu. yang ayah terapkan itu pokoknya jangan kriminal aja, jangan Ya. negatif. Nah, ini sekali waktunya suruh ngambil Nah. uang tanpa bilang-bilang. Itu kan mencuri jadinya ini udah. Terus udah akhirnya aku udah cari nih kepala sekolahnya, ketemu sama wakilnya. Makanya yang berita itu. Bukan, wakilnya Pak Rahman. Iya, aku ingat banget. Pak Rahman.
Ya itu karena emosi. nggak melekat kayak ayah juga, kalau melekat itu ingat Iya. juga. Nah, terus Pak Rohman, terus maaf Bu, Ibu kalau itu hubungannya sama saya dulu aja, nanti Oh, jangan ke berita gitu maksudnya? nggak, pokoknya intinya ke saya dulu. Kalau udah penyelesaian nggak bisa selesai, karena mau berita, nggak, saya mau berita. Itu langsung dikasih loh sama itunya, langsung ke berita. ke beritanya. Itu meja ibu pukul, Oh. ibu saking preman. emosi. Itu kepala sekolah loh, tapi maksudnya tuh ibu kalau perlu uang, nggak langsung dikucilin juga. nah, kalau- lebih parah. Oh, kalau dikucilin ibu bisa lebih, Lebih parah, itu Dia lebih nggak berani. Orang itu kalau gitu-gitu, kalau ibunya lemah, diinjek terus kamu. Iya. Kamu sekarang misalnya harus ngasih 1.000, besok 5.000, besok 10.000 gitu diinjek terus. Itu 20.000 kamu Iya. harus ngambil satu anak. Harus 20.000. menikah terus. Tapi begitu diberak itu pasti nggak berani karena negatif. Itu juga. kepala sekolahnya tuh sampai bilang gini, Mana saya yang panggil, kuat kan, Bu, saya panggil yang Pak, nggak perlu. Di sini di sini orang yang nomor satu itu ibu yang bertanggung jawab. Kalau anak buah ibu nggak betul, berarti dari ibu yang harus yang benerin, aku bilang gitu. Oh, gokil kan? Terus udah. Ibunya. Kalau cerita ini loh. Nah, ya kan? Iya, ini bener tuh cerita sama ibu. Tapi luar biasa. Nah, itu didikan itu yang ayah inginkan dari kamu. Waktu kamu mulai kerja, Vicky mulai kerja, ayah juga ngomong gitu. Pulpen aja jangan diambil. Karena kalau ngambil pulpen, besok ngambil meja, besok ngambil yang lain-lain. Itu nggak berkah. Oke, kamu bisa kaya, tapi nggak berkah. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini makin seru nih. Iya. Karena Aku cerita lagi SMP ya. Nah, nanti cerita SMP lagi ya. Kita pokoknya banyak ya. Ini baru 19 kan? Masih 11 lagi. Oke? Cus. Dah. Dah. Emang kamu dadah?